Dua pemilu lalu, Jenderal Bintang 4 mengatakan, dia saya yang pecat. Begitu katanya. Rekan-rekan wartawan dan masyarakat umumnya terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Satu dalam diskusi kecil disampaikan, bagaimana orang memiliki catatan sejarahnya begini, psikologinya begini, dan dipecat. Itu mereka menyampaikan. Nah, dalam penjelasan ini ada fakta yang saya sampaikan. Ya. Pertama, 98 itu ada kasus penculikan. Yang kedua, akibat dari itu Pangdam memutuskan mengusut, memeriksa melalui dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira. Ya. Anggota Dewan Kehormatan Perwira saya sebutkan, ini fakta semua. Ya. Kemudian bekerjalah Dewan Kehormatan Perwira ini memeriksa kasus ini. Setelah pemeriksaan, keluarlah rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Itu kenyataan. Dari rekomendasi ini Pangap lapor sama Presiden mungkin ya, maka keluarlah keputusan Presiden memberhentikan Letjen Prabowo Subianto. Ini kenyataan. Bahkan satu lagi mengatakan, hai pensiunan TNI, ada bodoh kalau milih orang yang kita pecat. Itu kan hak konstitusi masing-masing mau pilih mana. Jadi tidak ada masalah. Kalau dia merasa yakin itu, hanya ada seorang senior kami mengatakan, kalau purnawirawan itu katanya, sudah purnawirawan masih memilih orang yang sudah dipecat dari TNI, ya itu dia bilang saya heran kalau ada purnawirawan masih memilih orang yang sudah dipecat dari TNI. Itu ngomongan senior saya, Jenderal bekas Kasat. Ya, heran dong kalau udah tahu dia dipecat masih kau pilih begitu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Purnawirawan Polri mendeklarasikan mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di sana hadir beberapa tokoh Polri dari masa ke masa. Ada dua mantan Kapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Rusdi Harjo, ada Jenderal Polisi Purnawirawan Suroyo Bimantoro, dan tokoh-tokoh kepolisian yang lain. Mereka kompak mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi ada peristiwa menarik, lebih menarik lagi di event itu adalah sambutan atau orasi dari Ganjar Pranowo. Dalam satu bagian orasinya Ganjar mengatakan diagram karena ada 3 orang jenderal mencela-mencele. Mencela-mencelenya sangat kentara. Tahun 2014, 2019 omong apa, mendukung siapa, mengecam siapa, sekarang berbalik ngomong apa dan mendukung siapa, berbalik. Ganjar bahkan mengatakan dalam wawancara dengan pers yang disebutkan adalah Pak Wiranto, yang kedua Pak Agung Gumelar, yang ketiga Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kita bicara Pak Wiranto. Pak Wiranto tahun 1998 menjabat sebagai Panglima ABRI, kalau sekarang namanya Panglima TNI. Beliau orang yang bertanggung jawab waktu itu mengumumkan kepada publik tentang pencopotan atau pemecatan Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran. Bahkan Pak Wiranto juga yang mencopot tanda pangkat Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal. Tahun 2014 kalau tidak salah ada video juga dari Pak Wiranto. Dia mengatakan bahwa Pak Prabowo terbukti terlibat dalam penculikan aktivis pro demokrasi. Kronologinya diceritakan dengan detail oleh Pak Wiranto. Dari mulai terbentuknya DKPP sampai pencopotan Prabowo Subianto. Sekarang yang terjadi, Pak Wiranto malah mendukung Pak Prabowo. Orang yang dulu dikecam dan dianggap terlibat dalam penculikan 23 aktivis pro demokrasi. Yang berikutnya Pak Agung Gumelar. Tahun 1998 Pak Agung Gumelar waktu itu Letnan Jenderal menjadi anggota DKP
Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk oleh Pak Wiranto untuk memeriksa Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Dan hasil dari pemeriksaan itu adalah Prabowo terbukti terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi. Akhirnya Prabowo direkomendasikan oleh DKP. Di dalamnya ada Pak Agung Gumelar, ada Pak SBY, Pak Fahru Rosi, Pak Jamari Caniago dan lain sebagainya, agar Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliteran. Cerita ini kembali disampaikan secara rinci oleh Pak Agung Gumelar tahun 2019. Bahkan beliau mengatakan bahwa Prabowo dulu anak buahnya. Kemudian dia berbicara juga dengan tim mawar yang dibentuk Prabowo, dan beliau, Pak Agung Gumelar, tahu persis di mana 23 aktivis itu diculik dan di mana dibuang mayatnya. Itu terekam dalam wawancara Pak Agung Gumelar. Sekarang Pak Agung Gumelar berpindah haluan, mendukung Prabowo Subianto, orang yang dulu dikecamnya. Berikutnya Pak Luhut Binsar Panjaitan, ada video mungkin di hadapan purnawirawan TNI, Polri atau apa gitu. Beliau mengatakan, aneh kalau purnawirawan TNI Polri memilih pecatan tentara. Prabowo terbukti dipecat dari tentara, masa mau dipilih jadi presiden? Itu dikatakan oleh Pak Luhut. Dan sekarang Pak Luhut mendukung Prabowo Subianto. Ketiga beliau ini lupa bahwa rekam jejak digital itu bisa sangat positif dan bisa juga sangat kejam. Sekarang bisa diputar ulang. Perubahan sikap yang sangat-sangat mencolok, yang berubah 180 derajat ini disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, ketiga jenderal itu mencela-mencele katanya, inkonsisten, dan menurut Ganjar ini tidak bisa menjadi tauladan bagi generasi muda Indonesia. Inkonsistensi dari tokoh-tokoh bangsa ini menimbulkan kehebohan besar. Salah satu jenderal yang disebut oleh Ganjar Pranowo, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan, membantah, yang mengatakan Ganjar lah yang mencela-mencele. Tapi Pak Luhut tidak bisa memberikan bukti kepada media mencela-mencelenya Ganjar di mana, rekam jejaknya seperti apa. Tidak bisa dibuktikan, hanya defensif. Sahabat Indonesia, apa yang disuarakan Pak Ganjar menurut saya adalah suatu keberanian untuk menyatakan sejarah itu harus diluruskan. Jangan sampai generasi muda termanipulasi oleh penguasa karena kepentingan tertentu. Ganjar Pranowo dengan lantang bilang ada 3 jenderal mencela-mencele. Figur yang tidak jelas bisa dijadikan tauladan generasi muda. Yang dulu warnanya hitam, terus kemudian dirubah menjadi putih atau sebaliknya. Inkonsistensi dari para tokoh-tokoh yang disebutkan Ganjar Pranowo ini menjadi contoh yang baik bahwa tokoh-tokoh itu tidak mempunyai integritas personal. Ini terang benderang. Jadi tidak usah kita berpolemik di ruang publik. Yang jelas apa yang dikatakan oleh Ganjar itu adalah fakta dan realita. Dan menjadi kenyataan pula bahwa ketiga tokoh itu sekarang mendukung orang yang dulu sangat dikecam, yang dulu dikatakan terlibat dalam penculikan aktivis, artinya melakukan pelanggaran HAM berat. Bagaimana mungkin Indonesia dipimpin oleh orang seperti itu? Itu poin dari orasi Ganjar Pranowo. Ini bukan sekedar kontestasi pilpres menjelek-jelekan kandidat yang lain. Bagi saya Ganjar sedang membangun kesadaran moral kita untuk menolak lupa terhadap peristiwa-peristiwa yang lalu, agar generasi milenial muda dan generasi Z atau Gen Z
paham betul dengan sejarah, tidak terpukau dengan gimmick-gimmick yang dimainkan oleh para kandidat Pilpres tahun 2024 ini. Meskipun dengan bantuan provokasi bansos yang luar biasa masif oleh Presiden, ini tidak bisa kita tutupi bahwa fakta sejarah masa lalu itu adalah kenyataan, dan generasi muda harus mengerti, harus paham sejarah. Karakter seseorang tidak mudah berubah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.